Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Santri-santri TPQ Al-Akbar dan juga jamaah salat maghrib Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong yang menyempatkan waktu untuk menyimak pengajian ini. Insyaallah kita sama-sama mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita. Kita masuk ke bab yang baru. Bab tentang najis. Pembahasan baru, pembahasan yang tentang najis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Jadi yang mencatat yang penting-penting poin-poinnya. Jangan catat semua yang saya bilang. Poin-poin pentingnya dicatat. Faslun, sebuah pasal fi bayanil a'yanin najasati, yang membahas tentang zat-zat najis yang terlihat. Karena najis itu nanti ada dua. Ada najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang terlihat oleh mata, dapat dirasakan oleh lidah, dapat dicium baunya. Itu najis ainiyah. Nanti ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu yang tidak terlihat. Yakin ada najis di situ tapi tidak terlihat warnanya, tidak terasa, tidak ada rasanya dan tidak tercium baunya. Itu najis hukmiyah. Ini kita bahas tentang najis ainiyah dulu. An-najasatu thalathun. Najis itu ada tiga. Najis itu ada tiga. Yang pertama mughallazatun. Najis berat. Berat di sini artinya berat mensucikannya. Berat mensucikannya. Cara mensucikannya berat. Kemudian wataniha, najis yang kedua mukhaffafatun, najis ringan. Najis ringan maksudnya ya sama, ringan caranya mensucikannya. Jadi maupun najis berat atau najis ringan sama-sama menghalangi sholat. Tetap bisa membatalkan sholat ketika terdapat najis walaupun najis ringan. Maksudnya ringan di sini adalah ringan hukumnya atau ringan caranya mensucikan. Wasalisuha, yang ketiga adalah mutawassitotun. Najis mutawassitun, najis tengah-tengah antara berat dan ringan. Dia pertengahan antara najis berat dan najis ringan. Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinzir. Adapun najis yang berat itu atau najis mughallazah itu hanya dua.
Apa itu? Najasatul kalbi wal khinzir, najisnya anjing dan juga babi. Jadi najis mughallazah itu hanya dua, najis anjing dan juga babi. Walaupun anjingnya anjing yang terlatih, walau mu'allaman, walaupun anjing terlatih tetap najis, air liurnya maupun kotorannya itu semua najis. Najis yang dihukumi najis berat, cara mensucikannya pun nanti berat. Kalau najis anjing dan najis babi. Wa furu'i ahadihima, dan juga segala keturunan yang lahir dari anjing maupun babi. Segala keturunan yang lahir, anak maupun peranakannya yang lahir dari anjing maupun babi. Misalkan ini contoh kasus. Misalkan ada anjing yang sama kambing. Anjing sama kambing berhubungan, terus kambingnya hamil, ya berarti tetap dihukumi najis karena peranakan dari anjing. Jadi segala keturunan maupun peranakan dari anjing maupun babi tetap dihukumi najis mughallazah. Air liurnya, kotorannya, segalanya itu dihukumi najis mughallazah. Kemudian naqala ba'duhum anna kullal kilabi najasatun. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya semua anjing itu najis. Segala anjing itu najis. Illa kalba ahli kahfi, kecuali anjingnya ashabul kahfi. Jadi ashabul kahfi kan punya anjing 1 ekor tuh. Jadi segala anjing, semua anjing yang ada di dunia ini semuanya dihukumi najis mughallazah, kecuali anjingnya ashabul kahfi. Fa innahu tahirun, dan anjingnya ashabul kahfi itu suci. Anjingnya ashabul kahfi itu suci, wa yadkhulul jannata, dan dia akan masuk ke dalam surga. Jadi anjingnya ashabul kahfi itu adalah anjing yang tidak najis, suci, dan dia nanti akan masuk ke dalam surga. Thumma tawaqqifa fi ma'na taharatihi. Kemudian tentang makna kesucian dari anjing ashabul kahfi ini, hal awjadahu Allah taala tahiran, apakah Allah itu memang menciptakan anjing itu najis dari apakah Allah menciptakan anjing ashabul kahfi itu dari lahir memang suci? Aw salabahu awsafan najasata, najasati, atau dia terlahir najis tapi Allah menghilangkan sifat-sifat kenajisannya. Ini terkait anjingnya ashabul kahfi. Jadi ulama berbeda pendapat, anjingnya ashabul kahfi ini apakah memang terlahir suci, tidak bernajis, atau dia terlahir najis tapi Allah menghilangkan sifat-sifat kenajisannya. Faqala al-Bajuri wa zahirus sani. Imam al-Bajuri berpendapat bahwasanya pendapat yang zahir, pendapat yang benar adalah pendapat yang kedua, yaitu anjingnya ashabul kahfi terlahir diciptakan dalam keadaan bernajis, tapi di kemudian hari Allah menghilangkan sifat-sifat kenajisannya, sehingga jadilah dia anjing yang suci dan ditakdirkan masuk ke dalam surga. Kemudian wal mukhaffafatu baulus sabi. Adapun najis yang ringan, tadi najis yang berat anjing dan babi. Sekarang adapun najis yang ringan, baulus sabi, adalah air kencing bayi laki-laki. Air kencing bayi laki-laki.
duna sabiyyati wal khuntha, bukan bayi perempuan, tapi air kencingnya bayi laki-laki, dengan syarat alladzi lam yat'am, bayi tersebut belum mengonsumsi sesuatu atau belum memakan atau meminum sesuatu ghairal laban, kecuali air susu ibu, kecuali air susu. Jadi najis yang ringan adalah air kencingnya bayi laki-laki yang belum mengonsumsi sesuatu kecuali air susu. Kemudian syarat yang selanjutnya walam yabalugil haulain, bayi tersebut belum mencapai usia 2 tahun. Jadi air kencing bayi laki, 3 syaratnya. Najis ringan itu ada 3 syaratnya. Air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi sesuatu kecuali air ASI atau air susu, dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Jadi kalau ada bayi yang sudah umur 3 tahun kencing, nah berarti itu sudah masuk najis mutawassithah, bukan najis mukhaffafah lagi. Saya ulangi, najis mukhaffafah, najis yang ringan cara mensucikannya tinggal dipercikkan saja air, itu sudah bersih, sudah suci. Itu adalah air kencingnya bayi laki-laki, bukan bayi perempuan, tapi bayi laki-laki yang belum mengonsumsi sesuatu kecuali air susu dan umurnya belum berusia 2 tahun. Itu dihukumi najis mukhaffafah. Dan cara mensucikannya nanti kita pelajari, itu cukup memercikkan air, cukup dipercikkan air ke tempat yang terkena najis tersebut, maka sudah suci. Ya, tidak perlu dibasuh, tidak perlu disikat-sikat apa, cukup dipercikkan air sudah suci. Jadi kesimpulannya, qauluhu baulus sabi, perkataan musannif pengarang kitab mengatakan kencingnya laki-laki, al baulu qaidun awal, air kencing pertama adalah air kencing. Jadi kalau pupnya bayi laki-laki tetap itu najis mutawassithah. Tapi kalau air kencingnya yang masuk najis mukhaffafah. Kemudian wasabi, anak laki-laki, bayi laki-laki, bukan perempuan. Kemudian yang ketiga, tidak mengonsumsi kecuali susu. Dan yang keempat adalah belum mencapai usia 2 tahun. Kemudian wal mutawassithatu, adapun najis pertengahan, najis tengah, najis mutawassithah, sairun najasati, adalah semuanya yang tidak termasuk mughallazah maupun mukhaffafah. Segala najis yang tidak masuk kategori najis berat dan juga tidak masuk kategori najis ringan, nah itu dikatakan najis mutawassithah, najis tengah-tengah. Ya, gampang ya. Jadi nanti najis itu kita pelajari nanti ada 20. Ada 20 macam najis. Yang masuk najis berat itu cuma anjing dan babi. Yang masuk najis ringan cuma air kencing laki-laki, bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Kemudian sisanya itu nanti masuk kategori najis mutawassithah. Tsumma 'alam anna najasata lughatun, kemudian ketahuilah bahwasanya najis secara bahasa adalah ma yustaqdaru walau tahiran, segala sesuatu yang menjijikkan. Najis itu adalah secara bahasa, najis adalah segala sesuatu yang menjijikkan meskipun itu suci. Kabusokin, seperti air liur, wa mani, air mani, wa mukhatin atau ingus.
Ini tidak usah dicatat olehnya. Wa yahrumu aklu dzalika ba'da an yakhruja min ma'iddatihi illa li nahwi salahin. Dan diharamkan memakan sesuatu yang telah keluar dari lambung kecuali untuk kesehatan, untuk penyembuhan boleh. Itu tadi secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara syariat, najis adalah mustaqdaru yamna'u sihhatas salati, segala sesuatu yang menjijikkan yang dapat menghalangi sahnya salat, haitula murakhisa, selama tidak ada keringanan pada saat tersebut. Fa in kana hunaka murakhisun kama fi faqi tuhuraini, apabila ada keringanan di situ pada waktu itu, contohnya seperti orang yang tidak mendapatkan air atau tidak mendapatkan debu untuk bersuci, wa alaihi najasa, kemudian dia terkena najis, fa innahu yusalli li hurmatil waqti, maka dia cukup melakukan sholat untuk menghormati waktu. Nanti kalau ketika mendapatkan air baru dia qada sholatnya. Misalkan kita lagi di suatu tempat yang tidak ada air, tidak ada debu juga, kemudian kita mau sholat tapi baju kita terkena najis, mau dibersihkan tapi tidak ada air, tidak ada debu juga untuk dibersihkan. Pada saat tersebut, maka ketika masuk waktu sholat, kita tetap wajib melakukan sholat yang namanya sholat dihormati waktu, untuk menghormati waktu. Nanti ketika sampai di tujuan, sudah dapat air, baru kita sucikan baju kita, baru kita ulangi sholat atau kita mengqadha sholat yang untuk menghormati waktu yang tadi. Wabil 'abdi 'ashrun, adapun najis itu terbagi menjadi 20. Hitungannya itu najis itu ada 20. Al-awwal, najis yang pertama, baulun, adalah air kencing. Walau min tiflin, sekalipun air kencing itu berasal dari anak kecil. Jadi air kencing itu najis. Najis yang pertama adalah air kencing. Wa minhul hasatul lati takhruju akibahu, termasuk juga batu. Jadi kalau ada orang yang kencing batunya itu juga najis. Batu yang keluar dari saluran pembuangan air kecil itu juga dihukumi najis. Yang pertama air kencing. Wasani, yang kedua adalah al-maziyu, air mazi. Najis yang kedua adalah air mazi. Apa itu air mazi? Wa huwa ma'un asfaru sakhinun. Air mazi adalah air yang kekuning-kuningan, warnanya kekuning-kuningan dan juga kental. Yakhruju ghaliban inda tawaradi syahwati, yang pada umumnya air tersebut keluar ketika lagi bangkit syahwatnya. Ketika syahwat lagi bangkit-bangkitnya, itu biasanya keluar air mazi namanya. Bila laddatin wa bila syahwatin qawiyatin, air mazi itu keluar tanpa ada rasa tanpa ada rasa yang enak. Beda dengan air mani. Kalau air mani kan ada rasanya,
ada rasa enak yang dirasa. Kalau air mazi tidak ada rasanya, tidak ada rasa enaknya. Dan juga walau bila syahwatin qawiyatin, dan juga tidak tanpa syahwat yang kuat. Jadi walaupun tidak terlalu bersyahwat, itu air mazi bisa keluar. Ketika dia lagi bangkit syahwatnya, tapi syahwatnya tidak terlalu kuat, itu air mazi bisa keluar. Fala yakunu illa minal balighina, dan air mazi itu hanya keluar dari orang-orang yang sudah balik. Jadi anak kecil yang belum balik itu tidak memungkinkan keluar air mazi. Ingat, air mazi itu air cairan yang kekuning-kuningan yang kental, yang biasanya keluar ketika syahwat lagi bangkit. Wa rubbama yakhruju minasy-syakhsi wa la yahussu bihi, dan terkadang biasanya air mazi itu keluar tanpa disadari, tanpa dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Itu tadi yang kedua, air mazi. Yang ketiga, asalis, yang ketiga wadiyun, air wadi. Jadi air yang keluar dari saluran pembuangan air kecil itu bukan cuma air kencing saja, tapi ada beberapa air yang keluar, bisa keluar beberapa air dari situ. Yang ketiga, najis yang ketiga adalah air wadi. Apa itu air wadi? Wa huwa ma'un abyadun kabirun sakhinun. Air wadi adalah air yang putih, air yang warnanya putih, keruh, dan juga kental. Imma akibal bauli, dia bisa keluar ketika setelah buang air kecil. Terkadang dia keluar. Au inda hamli syai'in tsaqilin, atau ketika sedang mengangkat sesuatu yang berat. Biasa yang pekerja berat lagi angkat sesuatu, itu bisa berpotensi keluar air wadi. Wa hadza la yahtassu bil balighina, dan air wadi ini bukan hanya keluar dari orang yang sudah balik, tapi anak kecil yang belum balik pun bisa keluar air wadi. Jadi air wadi juga air najis. Jadi cuma satu yang tidak najis dari seluruh pembuangan air kencingnya kita, hanya air mani yang tidak najis. Segala sesuatu yang keluar dari pintu depan itu najis kecuali air mani. Jadi air kencing, air mazi, air wadi, semuanya najis kecuali air mani. Ar-rabi' yang keempat, najis yang keempat, rawthun min gha'itin wa ghairihi, kotoran dari manusia maupun dari hewan. Kotoran manusia, pupnya ya. Walau min samakin wa jaradin, meskipun itu kotoran ikan ataupun kotoran belalang, tetap dihukumi najis. Jadi kotoran ikan, kotoran belalang itu tetap dihukumi najis, tapi bangkainya tidak najis, bangkainya bisa dimakan. Wa yajuzu qalju samaki hayyan, dan dibolehkan kita menggoreng ikan hidup-hidup. Dibolehkan menggoreng ikan hidup-hidup. Wa kadza ibtila'uhu idza kana saghiran. Begitu juga dibolehkan kita menelan ikan dalam keadaan hidup-hidup apabila ikan tersebut kecil-kecil. Macam ikan teri mungkin kecil-kecil masih hidup, kita telan, itu boleh, dibolehkan.
Dia tidak mesti disembelih dulu. Wa yufa'a ma fi batnihi, dan segala sesuatu yang berasal dari perut ikan tersebut yang kita makan hidup-hidup itu dimaafkan. Kotorannya itu dimaafkan karena kecil-kecil kan? Kemudian yang kelima, najis yang kelima adalah kalbun, anjing. Anjing walau mu'allaman, meskipun anjing itu adalah anjing yang terlatih. Anjing itu adalah anjing yang terlatih, lisaidi, terlatih untuk berburu, awil hirasati, terlatih untuk menjaga-jaga, menjaga rumah, au nahwihima, atau selain keduanya. Jadi anjing apapun itu dihukumi najis. Najis apa tadi hukumnya? Najis apa? Mughalladhah. Najis mughalladhah atau najis berat. Ini ada tambahan dari pengarang kitab tentang hikmah. Fil kalbi asyrun khisalun. Pada diri anjing itu ada 10 hal mahmudatun, yang mulia. Jadi dalam diri anjing itu, walaupun anjing najis yang berat, najis mughalladhah, tapi dalam diri anjing itu ada pelajaran, ada hal-hal yang mulia yang bagi lil mukmin, yang seharusnya dimiliki oleh orang beriman. Ya, orang beriman harus memiliki sifat-sifat anjing yang 10 ini. Apa itu sifat anjing yang mulia? Awaluha, yang pertama, la yazalu ja'ian. Anjing itu selalu lapar. Anjing itu selalu lapar. Wa hadhihi sifatus salihina. Dan ini adalah sifatnya orang yang soleh. Jadi anjing itu sifatnya lapar. Jadi kita juga, apalagi kalian yang menuntut ilmu, harus lapar. Lapar menuntut ilmu. Jangan pernah puas dengan ilmu yang didapatkan. Masa kita dikalah sama anjing? Anjing punya sifat lapar, kita juga harus punya sifat lapar. Lapar ilmu, lapar ibadah, tapi bukan lapar makan, jangan makan terus. As-saniyah, yang kedua, la yanamu minal laili illa qalilan. Anjing itu tidak tidur di malam hari kecuali sebentar saja. Anjing itu cuma sebentar tidur kalau malam hari. Wa hadhihi min sifatin mujtahidina mutahajjidina. Wa hadhihi min sifatin mutahajjidina, dan ini adalah sifat-sifatnya orang yang suka sholat tahajud. Orang yang suka sholat tahajud, tidurnya sedikit, sama seperti anjing yang tidurnya juga sedikit. Tapi anjing kalau tidur sedikit memang untuk jaga-jaga. Kalau orang yang tahajud, tidurnya sedikit karena ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala. As-salisa, yang ketiga, ini sifat anjing yang mulia yang seharusnya kita miliki. Yang ketiga adalah la turida fil yaumi alfa marratin. Apabila anjing itu diusir 1000 kali pun dia diusir, dia tidak akan meninggalkan tuannya, pintu dari tuannya. 1000 kali pun anjing itu diusir setiap hari, anjing itu tidak akan pernah meninggalkan pintu rumah tuannya. Wa hadhihi min alamatis shadiqina, dan inilah adalah tanda-tanda orang-orang yang setia, orang-orang yang shadiq atau orang yang setia. Ar-rabi'ah, sifat anjing yang keempat yang terpuji adalah idza mata lam yakhlif mirathan. Apabila anjing itu mati, maka dia tidak meninggalkan sedikit pun warisan. Wa hadhihi min alamati zahidina, dan ini adalah tanda-tanda orang yang zuhud, yang tidak meninggalkan warisan ketika warisan yang banyak ketika mati. Al-khamisah, yang kelima, ayyakuna minal ardi bi adna
maudi'in wa hadhihi min alamati radina. Anjing itu selalu menerima dimanapun dia ditempatkan, bahkan di tempat yang paling rendah pun dia selalu menerima. Dia selalu terima di mana dia ditempatkan. Dan itu adalah akhlaknya orang-orang yang ridho dengan segala keputusan Allah. As-sadisa yang keenam, ayanzura ila kulli man yara hatta yatraha lahu laqama. Anjing itu senantiasa melihat orang-orang, selalu memandang orang-orang yang lewat, berharap diberikan makanan. Wa hadhi min akhlaqil masakin, dan ini adalah akhlaknya orang-orang yang miskin. As-sabi'ah yang ketujuh, annahu law turida wa hatta alaihi turab fala yaghdabu wa la yahqad. Anjing itu kalau diusir dan juga dilempari debu, dilempari apa saja, anjing tidak akan marah dan juga tidak akan mendendam. Wa hadhihi min akhlaqil asyiqina. Sifat inilah yang tidak suka mendendam, tidak suka marah ketika disakiti. Itu adalah akhlaknya orang-orang yang mencintai Allah. As-samina yang ke-8, sifat anjing yang ke-8 yang terpuji, apabila anjing itu tergusur dari tempatnya, dari habitatnya, dia akan meninggalkan tempatnya tersebut dan pergi ke tempat lain. Wa hadhihi min af'alil hamidi, dan ini adalah akhlaknya, perilakunya orang-orang yang terpuji. At-tasi'ah yang ke-9, apabila anjing itu diberikan makan, dikasih makan, maka anjing itu akan memakan apa yang diberikan tanpa meminta makanan yang lain. Jadi apa yang dikasih itu yang dimakan, tidak mengharapkan makanan yang lain. Wa hadhihi min alamatil qani'ina, dan ini adalah tanda-tanda orang yang qanaah. Kemudian yang terakhir, sifat anjing yang terpuji, annahu idza safara min baladi ila ghairiha, apabila anjing tersebut berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain, lam yatazawwad, dia tidak akan mempersiapkan bekal. Wa hadhihi min alamatil mutawakkilina, dan ini adalah akhlaknya atau tanda-tanda orang yang bertawakal. Itu tadi 10 sifat anjing yang terpuji. Itu tadi cuma tambahan dari pengarang kitab. Bahwasanya kita bisa belajar dari manaat, dari mana saja. Bahkan dari anjing pun kita bisa mempelajari hal-hal yang mulia. Bahkan dari binatang yang kita anggap najis berat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yafi'u wa kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil haja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.